on legal protection. Bahasa Indonesia. One, two, three, go. Kami butuh lindungan hukum. 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 Ya, itulah yel-yel yang diteriakkan oleh teman-teman para TKI tadi ya di Taiwan saat kita berkumpul bersama di depan gedung Yuan Legislatif untuk bersama-sama dengan TKA negara lainnya. Hari ini banyak ya dari semua negara di depan gedung Legislatif Yuan untuk menuntut memasukkan sektor informal alias PLT penjaga lansia ke dalam UU Ketenagakerjaan yang resmi. Memang tuntutan utama kali ini adalah itu. Selain juga ada permintaan untuk menghapus 14 tahun batasnya ya. Tuntutan utamanya adalah itu, informal masuk ke dalam UU Ketenagakerjaan. Kenapa demikian? Nah, simak dulu nih. Kenapa tidak minta naik gaji saja? Yang informal yang gajinya 17.000 jadi 24.000, yang gajinya masih 15.000 dinaikkan jadi 19.000. Kenapa nggak seperti itu? Sabar dulu kawan, kamu perlu tahu ini ya. Tahukah kamu, jika informal sudah menjadi formal alias masuk ke dalam UU Ketenagakerjaan, tidak ada lagi ketimpangan gaji seperti saat ini. Kontrak lama 15.000, kontrak baru 17.000, semua akan sama dan akan naik secara otomatis tiap tahun mengikuti yang formal. Jika informal masuk dalam UU Ketenagakerjaan, tak bisa lagi majikan mempekerjakan kita 24 jam tanpa hitungan lembur. Lama jam kerja per hari otomatis diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Semua sama tanpa pandang bulu, baik yang di pabrik maupun rumah tangga. Jika informal masuk UU Ketenagakerjaan, hak libur, hak cuti, hak-hak lainnya akan sama diperoleh oleh kita. Tidak seperti saat ini, informal menjadi anak tiri. Namun, informal lah yang kerjanya sangat berat, lelah, dan akhirnya banyak dari teman-teman kita yang depresi, tertekan, pulang dalam kondisi gila. Di formal, sangat jarang hal itu terjadi. Sektor formal, pabrik, panti jompo, ABK, sektor ini sudah masuk ke dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Taiwan. Sehingga tanpa kita minta pun tiap tahun naik gajinya. Otomatis Askes yang bagian dari undang-undang juga ikut naik ketika gaji naik. Jadi setiap gaji naik, askesnya naik, asteknya naik. Lalu sektor informal yang jaga lansia, sampai saat ini sektor ini belum masuk ke dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Taiwan. Sehingga ketika ada kenaikan gaji pun mereka tidak akan bisa setiap tahun. Tidak ada kenaikan gaji setiap tahun karena nggak ada undang-undangnya. Gak ada yang ngatur, gak ada yang rapat di anggota dewan membicarakan kalian. Kalau gaji yang formal naik, yang informal nanti pasti bilang, halah, mesti kamu formal tok. Ini tidak adil. Kerja kami 24 jam, jaga pasien, beres-beres rumah, korah-korah, nyapu, ngepel, lian-liani. Enak meneh yang bilang, Halimah terzolimi abang, gaji Halimah gak naik abang, kerjanya berat. Ada lagi yang bilang, Halimah lelah abang. Ada lagi yang bilang, pemerintah tidak adil. Yang baru gajinya naik, yang lama gajinya tetap aja. Stop dulu kata-kata seperti itu kawan. Karena semua itu jawabannya ada di sini. Ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ketika informal sudah masuk ke sini, kalian nggak akan ada kata-kata yang di atas itu tadi ya. Lalu bagaimana hasil demo hari ini? Berhasil apa tidak? Kan banyak tuh di kolom komentar yang bilang A, B, C, D. Bro, buat mobil itu lama. Bro, buat anak itu juga lama. Bro, proses ke Taiwan itu juga lama. Jadi yang sabarlah. Kita yang penting sudah ikhtiar, sudah berusaha, tinggal berdoa.
Gusti Allah sing ijabah. Gitu bro jawabannya. Yang penting demo tadi sudah masuk media TV, sudah masuk media Taiwan, yang otomatis pemerintahnya pasti sudah mendengar apa tuntutan dari kawan-kawan pekerja migran di Taiwan, dan juga tidak hanya pekerja migran, tadi juga ada pekerja lokalnya gitu. Tinggal kapan pemerintah menanggapi hal ini dan bagaimana tanggapannya, itu tugas kita tinggal berdoa, tugas teman-teman semuanya tinggal mendoakan. Karena usaha tanpa doa itu namanya sombong, dan doa tanpa usaha itu mustahil. Hari ini kita semuanya telah berusaha dan berikhtiar. Mulai malam ini kita berusaha dengan doa. Jadi versi lengkap tuh, usaha, ikhtiar, doa, dan endingnya kamu pasti senyum kalau dikabulkan. Ya enggak? Makin syahdu pokoknya Taiwan nanti kalau ini berhasil. Makin banyak hari libur, makin banyak juga uang dibelanjakan, makin sedikit gaji yang dikirim. Tunggu dulu, itu buat yang suka hura-hura. Bagi yang tirakat, pasti pulang bawa berlian sekarung dan menjadi lopaniang di desanya sana. Dari berbagai negara loh yang ikut demo. Mayoritas mereka adalah sektor informal, dan tidak sedikit yang sektor formal ikut-ikutan demo karena solidaritas dan rasa kasihan. So, ya sudahlah, kita tunggu tanggapan dari pemerintah Taiwan. Setidaknya hari ini kita sudah melangkah satu langkah menuju perubahan yang berarti bagi kamu semua. Selamat istirahat hari ini bagi yang tadi liburan, dan bagi yang tadi berkeringat bareng, jangan lupa jamu agar besok bisa tetap kerja dan punya tenaga. Ciao, selamat malam kawan.